Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Nabi Muhammad itu betul adalah seorang manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Itu keringat yang bercucuran di badan baginda Rasul, itu dilap oleh Siti Aisyah. Setelah dilap itu diperes, dimasukkan keringatnya ke dalam botol, dan keringat Rasulullah menjadi minyak misik. Nih besok Bu, tengah hari bolong, suami pulang dari kantor, pulang macul, kan keringatnya banyak tuh Bu. Buru-buru dah ibu ambil anduk, ibu lap tuh keringat yang bercucuran di badan suami ibu. Ibu perut masukin ke botol, ibu cium, kira-kira bawa apaan? Lah yang ada pingsan kita. Rasulullah memandang wajah Jibril. Apa kata baginda Rasul? Ya Jibril, begitu teramat sangat sakitnya, begitu teramat sangat mengerikan ketika ruh dicabut dari jasadku ini. Bagaimana ummati? Bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Tuh begitu cintanya Nabi kita kepada umatnya. Rasulullah ibu ketika diambil ruhnya detik akhirnya itu Rasulullah masih mikirin kita umatnya. Beda sama kita Bu. Kalau kita kan kalau mau mati, mau meninggal yang kita pikirin dunia, betul. Tuh aki-aki udah payah banget rombongannya. Tuh kata aki-aki Din, Mat, Nabe, Man, Muniroh, Hamidah, sini kumpul tuh semua anak-anaknya Bu. Kata si Udin, emang ada apa sih Pak ngumpulin ini anak-anak? Ini rombongannya gue udah gak kuat bawa penyakit. Lu yang tua tolong lu atur-aturin tuh Mas, jangan sampai ada lu gak kebagian. Itu ada ruko, 3 ruko di depan, jangan lu jual. Emang apa-apa udah punya Cina? Marilah kita dengarkan mau'izah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Firdaus SPDI. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Firdaus SPDI, waktunya disilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam ismun min asma'illah. Salam sebahagian nama-nama Allah. Salam artinya selamat. Saya doakan kepada seluruh jamaah yang menjawab salam saya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat di dunia hingga sampai akhirat. Dan mudah-mudahan dan kita menjawab salam, kita semua bisa ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i Safa wal Marwah, ukuf di padang Arafah, mabiti Muzdalifah. Mudah-mudahan kita bisa ke Madinah, ziarah ke makam Rasulillah. Pulang dari Mekah bisa beli tanah, bisa beli rumah. Mudah-mudahan bapak-bapaknya bisa nambah.
Kok nggak diaminin, Bu? Nambah apa emang? Nambah rezeki. Amin ya Rabbal. Sekali lagi Bu Bapak kita menjawab salam. Mudah-mudahan salam kita sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pasti bilang nambah, semangat banget jawab salamnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abailal kiram wal ulama'il muhtaramin, para alimil ulama, para habaib, para kiai, para guru, para asatidzah yang begitu banyak yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf bila mana saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu karena mendadak dan catatannya nggak dikasih, takut salah nama. Ya, dalam hal ini yang diwakili oleh guru kita yang mulia Habib al-Mahbub Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, teriring doa kita doakan kepada para guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya dalam taat dan beribadah kepada Allah. Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, dan semoga ilmunya terus senantiasa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Terlebih khusus kepada keluarga besar Sahibul Bait yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinan Majelis Taklim Kopi Hitam Al-Mukarram Ananda Al-Ustadz Aswan Firman Sahanapi SPD beserta istri tercintanya, yang mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang baginda Rasul sabdakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Amin lah Pak Bu. Didoain surga cicing baik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah, malam hari ini
kita berkumpul dalam rangka memperingati seorang manusia yang mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Beliau adalah pembawa pelita dari masa ke masa, petunjuk jalan dari segala zaman, penyampai akidah di arus yang kebobrokan dekadensi moral. Beliau adalah junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu teramat sangat mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi telah sama-sama kita banyak mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Bahkan di dalam salah satu syair dijelaskan, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun walaysa kal hajari ya rabbi bil. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasul. Wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil. Para hadirin hadirat jamaah sekalian, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Nabi Muhammad itu betul adalah seorang manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Akan tetapi Rasulullah, ibu bapak, diibaratkan seperti batu intan permata, sementara kita orang Vespa diibaratkan seperti batu bata. Bu, batu apa bu? Batu mana lebih mahal, intan permata apa batu bata bu? Tentunya pasti lebih mahal adalah batu intan permata. Rasulullah adalah manusia betul, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Rasulullah makan, kita juga umatnya makan, betul. Tapi bedanya ibu bapak, kalau Rasulullah makannya sedikit, kita umatnya sedikit-sedikit ngelebok. Tuh saya lihat snack udah pada habis semuanya. Ini namanya ceramah tembakan begini bu. Mana udah dikasih amplop lagi. Saya pegang dari tadi tipis amat ini amplop. Kata mantu saya, udah ya, sambil nunggu Kiai Munawir ntar Iman tambahin 2 juta. Kalau saya bilang kalau Munawir nggak datang man, itu amplopnya jangan lu sobek lagi. Udah buat ayah aja. Tuh Rasulullah tidur, kita juga umatnya tidur. Tapi bedanya ibu bapak, kalau Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit molor. Tuh Rasulullah berkeringat, betul kita juga umatnya berkeringat. Tapi keringat Rasulullah itu diibaratkan seperti minyak misik yang mengeluarkan semerbak wanginya. Kira-kira ini orang Vespa keringatnya bau apaan?
bawa oli katanya, rasain dah masing-masing. Bahkan ibu bapak di dalam satu riwayat, bu, sehat bu, alhamdulillah. Oh, Kiai Munawir datang. Tuh dalam satu riwayat itu Siti Aisyah kalau tidur sama baginda Rasul, itu Siti Aisyah demen banget tidur di ketek Nabi. Kenapa? Karena ketek baginda Rasul mengeluarkan semerbak wanginya. Coba ntar ibu pulang, tidur di ketek suami, apalagi yang ada bulu keteknya tuh. Kira-kira bawa apaan, bu? Hah? Bawa buaya katanya, bu. Bawa cucur. Bahkan Siti Aisyah, ibu, itu kalau baginda Rasul pulang ke rumah, itu Siti Aisyah buru-buru ngambil handuk. Itu keringat yang bercucuran di badan baginda Rasul, itu dilap oleh Siti Aisyah. Setelah dilap itu diperes, dimasukkan keringatnya ke dalam botol, dan keringat Rasulullah menjadi minyak misik. Nih besok, bu, tengah hari bolong, suami pulang dari kantor, pulang macul, kan gregetnya banyak tuh, bu. Buru-buru dah ibu ambil anduk, ibu lap tuh keringet yang bercucuran di badan suami ibu. Ibu perut masukin ke botol, ibu cium, kira-kira bawa apaan? Lah yang ada pingsan kita. Betul, bawa sayur asem katanya. Tuh Rasulullah, ibu, beliau adalah orang yang teristimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini, dengan kecintaan kita kepada baginda Rasul, walaupun bulan Rabiul Awal sudah lewat, sekarang kita masuk bulan apa ini? Bulan September lagi. Akhir, udah jauh Rabiul Awal lewat. Tapi dengan kecintaan majelis kopi hitam, dengan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ini kita tidak mau ketinggalan untuk memperingati hari lahirnya junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab namanya Tafrihul Muslimin. Di sana ada satu ungkapan dari salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Di mana kata Imam Syafi'i, bu, beliau mengungkapkan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu lahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Wow. Bu, Rabbananya udah pada apal semua ini. Itu saya baca tadi pada manggut-manggut aja. Udah paham belum, bu? Tuh kata Syekhul Imam Asy-Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Barang siapa orang yang mau mengumpulkan saudara-saudaranya dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dalam hal ini adalah segenap panitia yang sudah berusaha, berupaya sekuat tenaganya. Tantangan rintangan dia hadapi. Bahkan sebulan sebelum acara panitia udah pusing palanya. Tapi alhamdulillah malam hari ini
dengan semangat majelis kopi hitam, malam hari ini kita dikumpulkan dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya itu, wahai alau ta'aman, bahkan diberi makan, Bu. Alhamdulillah. Tuh tadi saya baru sampai langsung suruh nyendok nasi. Alhamdulillah. Saya lihat ada jengkolnya juga lagi. Mantap banget. Tuh kita dikasih makan sama panitia. Wa amila ihsanan. Bahkan dalam acara tersebut diisi dengan amalan-amalan yang baik, diisi dengan pembacaan zikir, tahlil, tahmid, diisi dengan pembacaan kisah maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekhul Imam Asy-Syafi'i? Ba'atsallahu lahu yaumal qiyamah ma'asidikin wasyuhada'i wassalihin. Maka nanti mereka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah bersama para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bahkan tidak hanya itu, wa yakunu fi jannatin na'im, mereka semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nih mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, kita semua akan menjadi penghuni surga. Kelihatan wajahnya ahli surga semuanya. Apalagi yang di depan kelihatan banget wajahnya ahli surga. Wajahnya kelihatan. Wajahnya kelihatan. Wajahnya kelihatan. Kalau nggak kelihatan mau medi kali. Udah datang ya? Udah Bu, kemari lagi ngelihatnya. Mentang-mentang saya ban serep. Tuh, maka mudah-mudahan Ibu dengan hadirnya kita pada malam hari ini, dengan kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin usra salatan tubashiruna wa ahlana wa jamil masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa miyamina ila yaumil akhirah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini yang kita peringati adalah seorang manusia yang teramat sangat cinta kepada umatnya. Dan kecintaannya bukan hanya di dunia, tapi kecintaannya hingga sampai hari kiamat. Nih, mudah-mudahan kita semua akan termasuk orang-orang yang nanti akan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cintanya Rasulullah di dunia, Pak? Apa bukti cintanya baginda Rasul di dunia, Bu? Tuh, dalam salah satu kitab diceritakan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda Rasul menghadapi detik-detik akhir hayatnya, di mana ketika itu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Apa kata Allah? Wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad
Apa yang harus saya sampaikan ya Rob? Yang bahwa pada hari ini aku akan mengambil ruh kemuliaan yang ada di dalam jasad kekasihku Muhammad. Datang malaikat Jibril. Sesampai di hadapan baginda Rasul, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, saya menyampaikan satu amanat. Amanat apa ya Jibril? Aku diperintah oleh Allah untuk mengambil ruh kemuliaan yang ada di dalam tubuhmu. Lalu apa kata baginda Rasul? Bagaimana ummati ya Jibril? Bagaimana nanti dengan umatku ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Saya enggak tahu ya Muhammad. Cuma saya diperintah untuk menyampaikan amanah ini. Lalu kata Rasulullah, lalu apa lagi yang diinginkan dari kemuliaan jasadku ini ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Aku enggak tahu ya Muhammad. Akhirnya Allah sampaikan lewat hadis kursinya. Apa kata Allah? Ana haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Wahai Muhammad, aku haramkan nabi-nabi terdahulu. Aku haramkan nabi-nabi yang lainnya untuk masuk ke dalam surgaku sebelum engkau masuk ke dalam surgaku. Apa kata malaikat, kata baginda Rasul? Bagaimana ummati ya Jibril? Bagaimana dengan nasib orang-orang pespa nanti ya Jibril? Kita bu yang dipikirin, bu, kita yang dipikirin, orang pespa yang dipikirin. Lalu apa kata Allah? Wa haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatika. Wahai Muhammad, untuk umatmu orang-orang pespa itu lain lagi jalurnya. Aku haramkan umat-umat lain untuk masuk ke dalam surgaku sebelum orang-orang pespa masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau begitu hai Jibril, silakan engkau cabut ruh kemuliaan yang ada di dalam jasadku. Akhirnya Allah perintahkan tuh kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat Israel. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Israel, laksanakan tugasmu. Cabut tuh ruh kemuliaan yang ada di dalam jasad kekasih Allah Muhammad. Tapi tolong wahai Israel, ketika kau mencabut ruh kekasih Allah, tarohuman dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai menyakiti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibu bapak, ketika dicabut ruh baginda Rasul oleh malaikat Israel, itu terhenti di dengkul baginda Rasul. Rasulullah memandang wajah Jibril. Apa kata baginda Rasul? Ya Jibril, begitu teramat sangat sakitnya, begitu teramat sangat mengerikan ketika ruh dicabut dari jasadku ini. Bagaimana ummati? Bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Bagaimana dengan umatku orang-orang pespa ya Jibril? Pada Rasulullah ibu faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah enggak punya dosa. Rasulullah dosanya udah diampunin baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi ketika ruhnya dicabut oleh malaikat Israel, beliau baginda Rasul merasakan begitu teramat sangat sakitnya. Bagaimana dengan kita umatnya?
Bagaimana dengan kita orang-orang Vespa yang setiap hari, setiap saat kita melakukan perbuatan dosa? Nabi dosanya kagak ada. Ketika ruhnya dicabut, Rasulullah merasakan begitu teramat sangat sakitnya. Bagaimana dengan kita umatnya? Apa kata baginda Rasul? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, begitu teramat sangat sakitnya ketika ruh dicabut dari jasadku ini. Bagaimana dengan umatku orang-orang Vespa, ya Rabb? Tolong limpahkan rasa sakit itu kepada diriku ini, ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuh begitu cintanya Nabi kita kepada umatnya. Rasulullah ibu ketika diambil ruhnya detik akhirnya itu Rasulullah masih mikirin kita umatnya. Beda sama kita, Bu. Kalau kita kan kalau mau mati, mau meninggal yang kita pikirin dunia, betul. Tuh aki-aki udah payah banget romolannya. Tuh kata aki-aki Din, Mat, Nabe, Man, Muniroh, Hamidah, sini kumpul tuh semua anak-anaknya, Bu. Kata si Udin, emang ada apa sih, Mbak, ngumpulin ini anak-anak, ini rombongannya gue udah nggak kuat bawa penyakit. Lu yang tua tolong lu atur-aturin tuh, Mat, jangan sampai ada lu nggak kebagian. Itu ada ruko, 3 ruko di depan, jangan lu jual. Emang apa, Mbak, udah punya Cina? Udah punya Cina. Tuh kita, Bu, kalau mau meninggal yang masih kita pikirin adalah urusan dunia. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ruhnya diambil oleh Allah, dia masih mikirin kita umatnya. Ini sampai jam berapa ini? Gue ngoceh aja nih, panitia udah kemana? Mana belum ditambahin lagi? Ya Munawir udah sampai di mana nih? Oh insya Allah, Bu, jam 11:30 kayak Munawir baru sampai. Kira-kira terus apa udah deh, Bu? Saya kalau udah di atas panggung 2 jam juga kuat, Bu. Saya kalau udah di atas 2 jam kuat. Saya kalau udah di atas 2 jam kuat. Saya kalau udah di atas 2 jam kuat. Tanya istri saya, istri saya, Ustazah Yusro. Di atas panggung maksudnya. Ini pengantin baru udah pengen pulang aja rombongannya. Tuh Rasulullah cintanya bukan hanya di dunia, tapi kecintaan baginda Rasul ila yaumil qiyamah, hingga sampai kiamat. Bahkan, Bu, Pak, ketika nanti datang yaumul qiyamah, datang yang namanya hari kiamat, itu semua makhluk yang ada di alam dunia semuanya mati. Malaikat mati, Nabi mati, orang Vespa mati, Ustadz, wah kencang amat, Bu. Orang Ustadz mati, meninggal gitu apa, Bu? Tuh ketika nanti datang yaumul qiyamah, di mana seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini semuanya mati. Dan ketika itu Allah bikin bentuk panitia akhirat. Wah, ada panitianya, Bu. Ini aja Maulid ada panitianya, betul. Ada yang nyari dana, ada yang mondar mandir, ada yang bagian nanggok, ada yang bagian nambahin amplop Ustadz, ya. Tuh nanti juga di akhirat ada panitia akhirat. Yang pertama Allah bangkitkan malaikat Ridwan. Apa kata Allah? Hai Ridwan, siap ya Rabb. Ada apa ya Rabb? Siapkan surga. Untuk apa ya Rabb? Untuk membalas hamba-hambaku yang ketika di dunia dia bertakwa kepadaku. Karena aku sudah berjanji, wa'iddas lil muttaqin,
orang yang bertakwa akan aku masukkan ke dalam surgaku. Apa kata malaikat Ridwan? Siap ya Rob, OTW. Waduh, Ridwan OTW. Akhirnya Allah bangkitkan tuh malaikat Malik. Apa kata Allah? Hai Malik, ya Rob, siapkan itu neraka. Untuk apa ya Rob? Untuk hamba-hambaku ketika di dunia dia tidak mau taat kepadaku. Untuk hambaku ketika di dunia dia telah berbuat maksiat kepadaku. Oleh karena itu persiapkan itu neraka ya Malik. Apa kata malaikat Malik? Siap. 86. Wah, 86 Pak. Akhirnya Allah bangkitkan malaikat Jibril dan Mikail. Kata Allah, hai Jibril, wahai Mikail, ya Rob, kau masuk ke dalam surgaku. Untuk apa ya Rob? Kau ambil kendaraan yang namanya buruk. Untuk apa? Cari itu kekasihku Muhammad, di mana adanya. Wah, turun Pak Bu, malaikat Jibril, malaikat Malik mencari di mana makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di pertengahan jalan itu malaikat Jibril sama malaikat Mikail kongko. Tahu kongko? Dia ngobrol, kata malaikat Jibril, Il, ada apa Bril? Lu tahu di mana makam Nabi? Mana gua tahu, gua juga gak tahu. Orang dunia semuanya pada apa? Pada rata, orang pada rebah. Kata malaikat Jibril, kalau begitu coba lu buka aplikasi Google. Wah, dibuka aplikasi Google kagak ada Pak Bu. Akhirnya kata malaikat Jibril, hai Mikail, kalau begitu kita sujud kepada Allah. Kita minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya Jibril dan Mikail sujud. Ketika sujud ibu bapak, itu makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terbelah. Dan Nabi kita keluar dari makamnya. Tuh ketika Nabi keluar dari makam, itu Nabi ngucek-ngucek kedua matanya. Baginda Rasul melihat ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah melihat ke kanan ada malaikat Jibril. Apa kata baginda Rasul? Ya Jibril, ayu yaumin hadza, hai Jibril, malam hari apa ini hai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya Muhammad, ini hari adalah hari di mana Allah janjikan. Hah? 5 menit lagi. Alhamdulillah ada tambahan lagi Bu. 5 menit lumayan, 1,5 juta. Oh, dia ya namanya membantu mah Bu ya. Diamplopin ya alhamdulillah. Kagak dia ke rumah gue kuncin pintu. Kagak dibukain. Apalagi namanya orang dadakan begini Bu, bingung lagi mikirin apaan ini. Tuh akhirnya ibu kata malaikat Jibril, ini hari adalah hari di mana Allah janjikan ya Muhammad. Ini hari kiamat. Kata Nabi, hari kiamat Jibril? Iya Muhammad, ini hari kiamat. Cius. Kagak ada ciusnya sih Bu. Cuma tambahan aja dari saya. Apa kata Rasulullah? Fakaifa ummati. Aina ummati? Di mana umatku ya Jibril? Di mana orang-orang pespa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, mana saya tahu. Saya juga diperintah untuk membawa engkau kemana? Ke surga. Ke surga? Iya ke surga. Wah berangkat Bu. Pak, Rasulullah ketika berada di dalam surga seorang diri. Itu Nabi di dalam surga bengong aja. Nabi di dalam surga sendiri-sendirian. Bengong, pelangak. Begitu juga kalau orang jomblo nggak punya bini, begitu pelongo. Ya, alhamdulillah guru kita kemarin baru nikah. Alhamdulillah kita doain mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Tuh akhirnya ibu kata Allah, hai Muhammad,
Kamu nggak betah tinggal di dalam surga? Betah ya Rob. Lalu kenapa kau pelangap-pelongo? Lalu kenapa kau bengong? Apa begitu kurang fasilitas yang ada dalam surga? Oh, udah cukup ya Rob. Lalu apa yang kau pikiran ya Muhammad? Apa kata Nabi? Aina ummati, aina ummati. Di mana umatku ya Rob? Di mana orang-orang Vespa? Di mana orang-orang Vespa ya Rob? Maka oleh karenanya izinkan aku keluar dari surga. Tuh, Bu, ada pemimpin yang model begitu. Udah berada di dalam surga, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, lantaran kepengen lihat umatnya, lantaran kepengen lihat rakyatnya, itu Nabi keluar dari surga. Ada pemimpin model begitu. Wah, boro-boro. Udah di dalam gedung DPR aja diorak-orak kagak mau keluar-keluar. Di demo berbagai macam, anteng aja deh, betul. Tapi Rasulullah Ibu, lantaran cinta kepada kita orang-orang Vespa, Rasulullah keluar dari surga mencari kita umatnya. Lalu oleh Allah dibangkitkan tuh manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam hingga sampai manusia yang terakhir yang dilahirkan ke alam dunia, dikumpulkan di Yaumul Mahsyar, Ibu. Bu, tuh Yaumul Mahsyar itu nanti matahari berada di atas kepala kita 1 jengkal. Dan pada hari itu manusia tanpa berbusana. Kagak ada yang pada pakai seragaman lagi udah. Ini nggak seragaman udah pada lunas apa belum ini? Semuanya dalam keadaan telanjang. Jangan dipikirin, wah enak tak banyak artis di sono, boro-boro mikirin gituan. Matahari berada di atas kepala kita 1 jengkal. Matahari yang saat ini berada di alam dunia, Ibu, ribuan miliaran kilometer berada di atas kepala kita. Begitu teramat sangat panasnya, betul. Apalagi di siang tengah hari bolong, ya Bu ya. Masya Allah, kipas udah 8, AC 4, tetap aja bringsang hidup kita, ya Bu ya. Lantaran panasnya matahari. Bagaimana nanti matahari ketika di Yaumul Mahsyar yang berada di atas kepala kita 1 jengkal, Ibu Bapak. Panas, udah pasti panas. Bahkan saking panasnya, Ibu, itu manusia ada yang meleleh, ibaratkan lilin. Ada yang jalannya ngesot, tahu ngesot? Ada yang jalannya wajahnya berubah anjing, babi. Ya, ada yang lidahnya nyelet sesuai amal perbuatannya ketika di dunia. Tapi alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya kita orang-orang Vespa yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia dalam keadaan kehausan, tuh di Yaumul Mahsyar nanti ada telaga yang namanya Telaga Kausar. Dan siapa orang yang minum Telaga Kausar ketika itu, seteguk dia tidak akan haus selama-lamanya. Hauduka safil mubarak urduna yauman nusyuri. Tuh nanti mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini, dengan memperingati maulidnya baginda Rasul, kita semua akan memperoleh Telaga Kausar pada hari Yaumul Mahsyar. Siapa mereka itu? Aksiru bisolawati ala nabi, orang yang banyak membaca sholawat. Nah, dengan peringatan ini, yuk kita tingkatkan kecintaan kita, Bu. Ya, jadi cinta sama Nabi jangan kayak orang kampung sumur. Ada anak muda pulang maulid ketemu temennya di jalan. Kata itu anak muda, "Lai, nih gue baru pulang maulid, gue cinta Nabi." Mana buktinya?
Nih lu cium tangan gua masih bau kembuli. Apa hubungannya sama kembuli? Cinta sama Nabi, perbanyak membaca salawat. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sekedar ini mah bukannya ngisi waktu firman, ini mah udah ngitung-ngitung ceramah ini mah. Iya, kudu dilayanin ini, apalagi istri saya ngikut noh. Tadi tanya dikasih berapa ya. Ya Bu, kita doain Ananda Ustadz Firman Syah beserta Ananda Ulia Atikoh, mudah-mudahan majelisnya selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya selalu dalam keberkahannya Allah. Dan yang dihaulkan pada malam hari ini yaitu almarhum Ayahanda Muhammad Hanafi bin Haji Mursid yang ke-21. Mudah-mudahan di mana alam kuburnya terus mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan keluarganya selalu dalam keberkahannya Allah. Bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, karena sampai saat ini belum hadir, kami ucapkan ya Ibu, mohon kesabarannya Ibu ya. Oke, Munawir dikit lagi nyampe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.